Selamat berjumpa lagi. Masih bersama saya dengan Dr. Ronald Irwanto Natadijaya. Eh, Hari ini saya akan mencoba memberikan satu kuliah umum ya. Ini mengenai Raspro Indonesia Risk Stratification, ya sebuah tinjauan pustaka literature review. Ya, nah ini kita eh, lihat ya, sebenarnya apa sih risk stratifikasi ini? Jadi sebagai pengantar mungkin untuk sejawat semua ya bahwa stratifikasi resiko ini adalah mungkin suatu formulasi ya, suatu formulasi yang kami ambil dari literatur review yang dari berbagai penelitian, kepustakaan dan sebagainya yang akhirnya kita buat agar kita coba agar bisa membantu klinisi ter guidance ya, mengguidance klinisi dalam menentukan antibiotik secara empirik ya ketika antibiotik definitif belum ada ya. Nah, saya akan mencoba mengulas bagaimana literatur reviewnya dan apa dasar-dasar stratifikasi resiko yang diformulasikan oleh Raspro Indonesia. Ya, ini saya share dari Trisakti Raspro Indonesia Antimicrobial Stewardship Learning Center ya, Triase, yang mana ini merupakan suatu learning center di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk penggunaan antimikroba bijak di Indonesia. Baik, kita pegangan dulu ya. Kita ulas dari mana asal stratifikasi resiko menurut Raspro Indonesia ini. Ya. Eh, para sejawat yang saya hormati, saya mungkin akan memulai terlebih dahulu dari teori tekanan seleksi ya, atau yang kita sebut mungkin selective pressure, selection pressure. Ya, tekanan seleksi ini merupakan suatu teori yang secara global menjelaskan bagaimana terjadinya resistensi mikroorganisme terhadap antibiotik gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini ya, teori selective pressure itu. Jadi ketika kita memberikan antibiotik kepada satu individu atas suatu indikasi tertentu, ya kan? Apakah semua kuman dijamin pasti mati, ya kan? Tidak, jawabannya ya. Ini mungkin sebagian besar yang sensitif terhadap antibiotik yang kita berikan akan mati. Tetapi masih ada possibility, masih ada kemungkinan terjadi mutasi dan ekspresi gen ya yang resisten terhadap antibiotik yang kita berikan. Kalau kita berikan amoksisilin, maka sebagian besar kuman yang sensitif terhadap amoksisilin akan mati, tetapi masih bisa menimbulkan suatu kemungkinan munculnya karakteristik baru akibat mutasi ekspresi gen resisten yang tahan terhadap amoksisilin. Ya, demikian juga kita berikan levofloxacin atau carbapenem sekalipun, hal yang sama terjadi. Ya, maka kalau kita lihat di sini banyak ya sekarang bermunculan isu-isu mengenai carbapenemase producers ya, isu-isu ESBL extended spectrum beta lactamase ya, ini saya kira bukan isu baru tapi udah lama ya. Kemudian juga MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus misalnya. Jadi ini bisa jadi tercipta dari selective pressure ini, tekanan seleksi ini. Jadi kalau kita lihat antibiotik memang mempunyai dua sisi mata pisau ya. Di satu sisi memang bisa menyembuhkan sesuai indikasi, tetapi jangan lupa di sisi lain dia bisa menimbulkan suatu resistensi dan ini menjadi suatu isu global. Ya, kita bisa mengkolonisasi pasien yang kita berikan antibiotik, kita mengkolonisasi dia ya kuman residen menjadi resisten ya gitu ya. Dan permasalahannya kita tahu bahwa kuman itu bisa bereplikasi, memperbanyak diri, dan di sini muncul kolonisasi-kolonisasi baru kuman-kuman dengan fenotip dan genotip yang resisten. Para sejawat yang saya hormati, lalu sebenarnya apa implikasi dari selective pressure ini, tekanan seleksi ini? Ini saya mungkin menunjukkan dua temuan ya, dua temuan dalam skala yang terbatas gitu ya. Tapi di sini saya mau menunjukkan kepada sejawat semua bahwa di sini ada dua temuan. Yang pertama ini dua-duanya diambil dari PUS ya pada infeksi jaringan lunak. Tetapi yang satu diambil dari komunitas pasien baru datang ke unit gawat darurat, belum dapat perawatan, belum dapat antibiotik, belum diberikan instrumen medis apapun, kemudian kultur diambil terlebih dahulu sebelum antibiotik masuk. Ya. Nah, kemudian yang sebelah
kanan ya, ini di hospital. Ini kita lihat mungkin pasiennya udah, ini maksimal nih 7 hari dirawat, udah dapat antibiotik, mungkin instrumen medis dan sebagainya ya. Kemudian kita jadikan pola kuman nih dua-duanya. Apa yang terjadi di sini sejawat bisa lihat ya. Dua-duanya menunjukkan mayoritas gram positif yang ditemukan adalah Staphylococcus aureus. Ya, tetapi yang sebelah kiri yang dari komunitas yang belum dapat antibiotik perawatan instrumen atau instrumen medis itu 95,5% masih sensitif terhadap cincin oksasilin. Yang gram negatif sebagian besar Pseudomonas ya. Ini lebih dari 90% masih sensitif terhadap meropenem, imipenem dan piperacillin tazobactam. Ya, berbeda dengan pasien-pasien yang memang sudah didapatkan antibiotik dulu, ada perawatan maksimal 7 hari gitu ya, 7 hari gitu. Nah, ini kita lihat sejawat semua ya, ini sensitivitasnya dibandingkan dengan yang sebelah kiri, kita lihat persentase sensitivitasnya turun semua. Ya, jadi ini kalau kita lihat seperti itu ya. Tapi begini, dalam pengendalian resistensi antimikroba bukan artinya kita harus menunggu hasil kultur dulu baru antibiotik masuk. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Antibiotik boleh masuk sebelum hasil kultur keluar, jikalau memang indikasinya diperlukan. Ya, jadi ini jangan salah paham ya. Hasil kultur harus ada dulu baru antibiotik masuk. Itu pengertian yang salah. Ya, jadi ada definisi pemberian antibiotik empirik tentunya. Antibiotik empirik ini kan antibiotik yang harus diberikan atau bisa diberikan sebelum antibiotik definitif keluar ya, hasil definitif keluar ya, tapi boleh diberikan. Hanya, nah di sini pesannya ya, sejawat semua, hanya sangat baik kalau sejawat bisa mengambil spesimen kulturnya dulu sebelum antibiotik empirik masuk. Setelah spesimen kultur diambil, hasilnya mungkin 3, 4, 5 hari nggak apa-apa, tapi antibiotik empirik baru bisa masuk. Jadi spesimen diambil dulu, nggak usah tunggu hasil 3 hari kemudian nggak apa-apa, kita bisa masukkan antibiotik empiriknya. Ya, tapi dari ini saya hanya mau menunjukkan bahwa di sini kelihatannya memang tidak bermain-main ya, selective pressure itu bisa terjadi. Ini dari 2 setting komunitas yang berbeda, yang satu di komunitas, satu di hospital, ya. Ini ternyata bisa menghasilkan satu pola kuman yang berbeda, ya, 2 pola kuman yang berbeda. Sejauh sekalian, demikian juga dengan ini, ya. Ini juga satu penelitian juga masih dengan sampel yang terbatas. Ini kami batasi pada orang-orang yang dengan imunokompromis, ya. Tapi ini kita lihat berdasarkan histori medisnya, ya. Nah, ini kita lihat ada 57 individu yang diambil spesimennya terdefinisi sebagai multidrug sensitif, sementara ada 49 individu yang diambil spesimennya kemudian diperiksa terdefinisi sebagai multidrug resisten dari spesimennya itu. Ya. Nah, kemudian kita retro. Ketika kita retro ke belakang, dari 49 individu yang terambil spesimennya dan teridentifikasi kuman multidrug resisten, ternyata 89,80% individu imunokompromis ini mempunyai riwayat pemberian antibiotik lah kurang 90 hari yang lalu, dan atau hospitalisasi lah kurang dari 90 hari yang lalu, dan atau riwayat penggunaan instrumen medis lah kurang dari 90 hari yang lalu. Nah, jadi di sini kita lihat ya, setting tempat, setting waktu, dan setting medical ya, medical history itu bisa menghasilkan pola kuman yang berbeda ya. Nah, ini tentu membawa pada satu pengertian sekarang. Kalau kita berhadapan dengan satu kelompok ya, pasien dengan ISK ya, kelompok yang pertama mungkin kelompok wanita 25 tahun, imunokompeten, tidak ada diabetes, ya, tidak ada riwayat perawatan atau antibiotik atau riwayat instrumen medis dalam kurun waktu 30 hari terakhir, 90 hari terakhir. Tapi ada kelompok lain yang memang imunokompromis, diabetes, imobilisasi, ada riwayat antibiotik 30 atau 90 hari yang lalu. Nah, dua-duanya dengan kondisi ISK, apakah sama antibiotiknya? Ya, nah ini kan antibiotik empirik apa yang harus kita berikan? Spesimen harus kita ambil dulu, tapi sebelum dia keluar, ya, antibiotik apa yang harus kita berikan dulu, gitu ya, sejawat kira-kira. Jadi spesimen harus diambil dulu, antibiotik empirik boleh masuk, nanti baru di deeskalasi, disesuaikan dengan hasil
kulturnya. Ya, jadi ini pengertiannya seperti itu. Kenapa? Karena nanti ketika dijadikan pola kuman, ya, sejawat bisa lihat kalau berbeda setting, berbeda riwayat medik, ya kan? Itu bisa berbeda juga hasil pola kumannya. Ya. Nah, Bapak Ibu dokter sejawat semua yang saya hormati, ini penelitian yang lain lagi ya yang coba saya lakukan. Ya, mungkin pernah saya singgung pada eh, video yang lalu ya. Ini kita bandingkan. Kalau ini ke hostnya, ya ini dari kelompok imunokompromis. Nah, kelompok imunokompromis ini ternyata dengan riwayat medis kurang dari 30 hari yang lalu ada antibiotik, riwayat penggunaan antibiotik, dan atau kurang dari 30 hari yang lalu ada riwayat penggunaan instrumen medis, ternyata memiliki kecenderungan lebih besar dari untuk terjadinya sepsis. Ya, di sini saya tidak meneliti lebih lanjut apa sebabnya, bagaimana metode pengobatannya, patogenesis belum. Ya, tapi ini hanya menunjukkan suatu catatan statistik aja dengan sampel yang terbatas tentunya, bahwa kok pasien-pasien imunokompromis dengan riwayat antibiotik dan atau riwayat penggunaan instrumen medis kurang dari 30 hari yang lalu, itu kok kecenderungan sepsisnya lebih besar gitu ya dibandingkan dengan kelompok lain. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dokter sejawat semua, kita bisa lihat bahwa berbeda status imun, berbeda severitas, berbeda status imun, dan berbeda riwayat histori medis, itu akan menghasilkan atau akan menjadi suatu acuan untuk tata laksana yang juga berbeda, walaupun dengan working diagnosis yang sama. Sama-sama working diagnosisnya infeksi saluran kemih, tapi severitas, status imun, dan riwayat medis itu bisa memberikan pilihan antibiotik yang berbeda secara empirik ya, sekali lagi ya, karena harus diambil dulu spesimennya sebelum antibiotik empirik. Setelah antibiotik empirik masuk, baru kita berikan antibiotik definitif. Durante spesimen diambil sampai antibiotik definitif diberikan, kita bisa berikan antibiotik empirik. Nah, di sini memang dalam pengendalian resistensi antimikroba yang menjadi black hole ya, karena saya sendiri berpendapat bahwa sebagian besar antibiotik yang diresepkan itu adalah antibiotik empirik. Apakah itu kondisi yang salah? Tidak. Kalau memang antibiotik empirik itu diresepkan sesuai dengan indikasinya. Ya, tetapi sekarang yang menjadi isu saya rasa adalah pemilihan antibiotik empirik itu apa, gitu ya. Karena bisa berbeda-beda dalam suatu pemikiran dan persepsi masing-masing dokter. Ya, yang satu, kalau begini langsung aja carbapenem. Yang satu mungkin dari amoxicillin clavulanat dulu atau dari ampicillin sulbactam dulu. Pada satu kasus yang sama, ya, maka bisa berbeda-beda pemilihan antibiotiknya. Ya, tapi dari sini kita melihat ya, penelitian-penelitian ini memang mungkin terbatas, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa satu, dengan perbedaan setting waktu, perbedaan severitas, perbedaan perbedaan status imun, perbedaan medical history, itu bisa menghasilkan satu perbedaan kuman penyebab ya, dan di mana ini kita bisa formulasikan. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu dokter, Raspro Indonesia Risk Stratification atau stratifikasi resiko dari Raspro Indonesia ini mencoba untuk memformulasikan kapan diberikan antibiotik A, kapan diberikan antibiotik B. Ya, yuk kita lihat untuk slide berikutnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam dasar-dasar stratifikasi resiko dari Raspro Indonesia, saya mungkin hendak mereminder Bapak Ibu dokter kembali dengan istilah AWARE WHO. AWARE WHO ini adalah singkatan dari Access, Watch, Reserve. Access, Watch, Reserve. Jadi WHO sebenarnya telah mengkategorisasi antibiotik ke dalam kategori-kategori Access, Watch, dan Reserve, gitu ya. Kategori akses di sini yang termasuk di sini adalah ampicillin sulbactam, ampicillin, amoxiclav, amoxicillin, cephalosporin generasi ke-1, amikacin, gentamisin. Ini menurut WHO ya. Kemudian yang termasuk watch di sini quinolones, azithromycin, ya, cephalosporin generasi ke-3, ke-4, piperacillin, tazobactam, dan carbapenem. Dan yang terakhir adalah yang reserve. Ya, reserve ini yang restricted. Ini seharusnya di rumah sakit
kategori reserve ini nggak boleh sembarangan diresepkan oleh klinisi ya. Harus ada persetujuan dari Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah Sakit. Ya, antibiotik yang watch ini juga sebenarnya kalau kita mengikuti regulasi ya dari pemerintah, ini juga harus dipreotorisasi dan di audit prospektif, diawasi oleh tim PGA di rumah sakit. Ya, tapi ini pembagian dari WHO. Jadi ada antibiotik yang terkategori akses, watch, dan reserve. Ya, nah mungkin Bapak Ibu dokter kalau kita lihat ya kita bisa jadi antibiotik watch ini yang mungkin paling banyak diresepkan. Bukan hanya di Indonesia aja, tapi mungkin di berbagai negara ya. Kenapa? Karena ini kita lihat ya, WHO sendiri kalau saya berkesan, WHO ini mengelompokkan ini berdasarkan apa sih? Saya berkesan bahwa WHO ini mengelompokkan berdasarkan kecenderungannya memunculkan kolonisasi-kolonisasi resisten ya di bawah dari blok kuning ini antibiotik watch ini. Ya, di sini ditulis this group includes antibiotic ya antibiotic that have higher resistance potential. Jadi rupanya antibiotik golongan watch ini memiliki potensiasi yang lebih tinggi untuk memunculkan kolonisasi resisten dibandingkan golongan akses gitu kali ya. Jadi ini yang WHO maksudkan. Maka dia menggolongkan berdasarkan akses watch reserve. Tapi kemudian apa yang diminta dan diamanahkan oleh WHO, Bapak Ibu dokter dan sejawat sekalian. Ya, kalau kita lihat di sini tahun 2023 WHO itu dia berharap bahwa persepan antibiotik di seluruh dunia di satu negara itu lebih sama dengan 60% dia harus masuk ke golongan akses. Lebih sama dengan 60%. Jadi minimal 60% nih gitu Bapak Ibu dokter. Persepan antibiotik di satu negara itu harus masuk ke golongan akses. Saya sendiri tidak tahu persis ya apa sebenarnya penyebabnya 60%, angka dari mana. Tapi ya WHO kan sebagai organisasi kesehatan tertinggi di dunia ya, saya rasa dia mempunyai studi epidemiologi tersendiri. Ya, tapi ini adalah satu amanah ya yang memang harus kita menjadi perhatian bagi kita semua. Tujuan dari WHO ini adalah supaya turun resiko-resiko resistensi sehingga isu resistensi global itu bisa kita amankan lah gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dari watch ini harus geser ke akses karena dia mintanya minimal 60% itu harus akses gitu. Tapi sekarang permasalahannya adalah oke, di sini ada kategori-kategori dari WHO, ada akses, watch, reserve gitu ya Bapak Ibu dokter. Tapi permasalahannya adalah kapan seorang dokter harus meresepkan antibiotik akses, kapan antibiotik watch, dan kapan reserve secara empirik. Gitu ya. Saya beri contoh misalnya. Seseorang yang dengan infeksi saluran kemih, usia 70 tahun, ada diabetes mellitus, tidak terkontrol, ya gula darahnya 280 mg per desiliter misalnya, tapi riwayat antibiotik, riwayat hospitalisasi, riwayat instrumen medis 3 bulan terakhir semuanya disangkal. Kesadaran masih kompos mentis, ya, masih alert. Tekanan darah, nadi, semua tanda-tanda vital semua masih baik. Tapi usianya tua, ada diabetes mellitus, gula darahnya tinggi. Masuk dengan infeksi saluran kemih. Lalu kita harus kasih antibiotik yang mana? Akses, watch, atau reserve? Nah, di sini ada pengkategorian antibiotik, tetapi ada perbedaan persepsi dari klinisi, Bapak Ibu dokter, kapan secara empirik saya pakai akses, kapan watch, kapan reserve. Nah, di sini ya, ini yang mau coba kita telusuri dan coba kita formulasikan dengan stratifikasi risiko itu. Nah, mari kita lihat ya. Kami melakukan suatu studi-studi pustaka ya, studi-studi pustaka, kemudian saling membandingkan ya. Ini dari Raspro Indonesia ya. Ini mungkin banyak sekali sebenarnya studi pustaka di situ ya. Ada dari Aruk, Aliberti, Gomila dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dokter di sini ya, dari yang kami simpulkan sebenarnya kapan sih orang beresiko terinfeksi kuman-kuman yang multidrug resisten ya. Jadi dia bilang begini, kurang lebih ya dari penelitian ini kan merupakan satu kesimpulan dari kepustakaan yang kita pelajari ya. Jadi kalau misalnya seseorang masuk ke rumah sakit kemudian dia dapat antibiotik gitu ya, dia dapat antibiotik gitu ya, dirawat di rumah sakit. Nah, ketika dia mengalami seperti itu, maka kita meresikokan munculnya kolonisasi-kolonisasi
ESBL, beta lactamase producers to ESBL. ESBL ini extended spectrum beta lactamase, ya. Jadi kuman-kuman yang tentu nggak bisa diberikan obat beta lactam, gitu ya. Nah, semakin lama dia dihospitalisasi, mendapat antibiotik atau bahkan menggunakan instrumen medis seperti urin kateter dan sebagainya, semakin lama dia semakin terkolonisasi dan bahkan kalau terjadi infeksi, jangan-jangan penyebabnya ini ESBL dan other MDR, other multidrug resistant. Sampai dia pulang, Bapak Ibu dokter, sampai 30 hari nih, Bapak Ibu dokter katanya nih, kalau dia terjadi readmisi karena infeksi di sini, ya, jangan lupa, jangan-jangan kumannya itu masih ESBL atau multidrug resistant yang lain. Sampai 30 hari setelah dia pulang dari rumah sakit atau setelah pasca antibiotik atau setelah pasca penggunaan instrumen medis. Ya, jadi ini yang kalau di Rastro Indonesia, pasien-pasien yang beresiko terinfeksi ya dari kuman-kuman multidrug resisten ini adalah kelompok-kelompok pasien yang masuk di stratifikasi resiko tipe 3. Sampai 90 hari pasca antibiotik, pasca hospitalisasi, atau 90 hari pasca instrumen medis, kalau dia terkena lagi infeksi di sini, Bapak Ibu dokter, ya sampai 90 hari di sini, maka pasien-pasien ini dia beresiko terkolonisasi atau kalau mengalami infeksi kembali dia beresiko penyebabnya beta lactamase producers or to ESBL katanya. Ya, nah kelompok pasien yang beresiko terinfeksi beta lactamase producers to ESBL ini kita masukkan dalam kelompok stratifikasi resiko tipe 2. Apabila syarat-syarat tadi atau kriteria tadi tidak terpenuhi, baru pasiennya masuk dalam stratifikasi resiko tipe 1. Ini aman deh, gitu ya. Kemungkinan penyebabnya multidrug sensitif. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, sebenarnya stratifikasi resiko dari Rastro Indonesia ini mencoba mensinkronisasi. Ya, ini bukan suatu paksaan ya, bukan suatu keharusan, bukan suatu kampanye harus gunakan stratifikasi resiko ini, bukan ya. Kami ini akademisi. Jadi kami mencoba membaca, memformulasikan, membuat satu guidance. Tapi ini bisa menjadi suatu alternatif, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu dokter, jadi ada dari perspektif WHO yang telah mengkategorisasi antibiotik menjadi access watch reserve. Kemudian memang dari stratifikasi Rastro Indonesia ini mengkategorisasi pengelompokan pasiennya, gitu ya. Kapan diberikan antibiotik akses, kapan diberikan antibiotik watch, dan kapan diberikan antibiotik reserve. Nah, kira-kira Bapak Ibu dokter, kalau kita formulasikan jadi seperti ini. Ya, jadi kalau pasiennya masuk ke dalam kelompok stratifikasi resiko tipe 3, which is itu yang severe lah atau healthcare associated infections ya. Kalau zaman dulu disebutnya nosokomial, tapi sekarang udah diganti yang namanya healthcare associated infections lah, atau pasiennya febrile neutropenia, atau perforasi organ yang mengancam, dan atau imunokompromis, dan atau tidak terkontrol diabetes mellitus ya. Dengan kondisi ini, dengan ya kondisi imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol ini, dengan riwayat antibiotik kurang dari 30 hari yang lalu, dan atau riwayat hospitalisasi lebih dari 48 jam kurang dari 30 hari yang lalu, dan atau penggunaan instrumen medis kurang dari 30 hari yang lalu. Kalau terpenuhi kriteria ini Bapak Ibu dokter, dan pasien masuk dengan kondisi infeksi, sementara hasil kultur belum ada, spesimennya harus diambil dulu, tapi kan kulturnya nanti keluarnya 3 hari. Ya, nah kalau masuk dalam kondisi ini Bapak Ibu dokter, maka patient safety number one, terapi empirik pilihan mungkin memang bisa antara watch to reserve antibiotiknya. Ya, supaya tercover nih Bapak Ibu dokter kemungkinan-kemungkinan ESBL atau multidrug resistant yang lain. Ya, jadi patient safety. Boleh nggak kita secara empirik masuk antibiotik watch dan reserve? Boleh, dengan satu prosedur tertentu yang memang sesuai regulasi dengan pemerintah. Artinya kalau kita memberikan watch atau reserve, ada satu indikasi tertentu, dia masuk di stratifikasi resiko tipe 3, tetap ini harus dikonsultasikan, dipreautorisasi dengan tim PGA, atau bahkan dengan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah Sakit. Nah, kalau pasiennya masuk di stratifikasi resiko tipe 2, Bapak Ibu dokter, ya,
Ini kan kelompok orang yang tadi beresiko untuk mengalami infeksi extended spectrum beta lactamase, gitu ya. Beta lactamase producers to extended spectrum beta lactamase. Ya, kalau kita lihat di kepustakaan Bapak Ibu dokter, terbaik di sini antibiotik yang bisa digunakan adalah golongan carbapenem untuk ESBL gitu ya. Tetapi memang ada pada berbagai kepustakaan ada tawaran-tawaran lain. Kita bisa menggunakan carbapenem sparing agent misalnya, ya, amikacin, piperacillin tazobactam, ya, amikacin yang mungkin dikombinasi mungkin dengan anti beta lactamase producers misalnya amoxicillin clavulanat, ampicillin sulbactam dan sebagainya. Nah, ini ya banyak kepustakaan ya, nanti bisa itu debatable, tapi itu mungkin sebagai suatu carbapenem sparing agent yang bisa ditawarkan supaya penggunaan carbapenem tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dokter, kalau pasiennya masuk di stratifikasi resiko tipe 2, syaratnya pasiennya nggak boleh berat. Kalau berat tuh mengancam di sini, severe ya, masuk 3 langsung. Tapi kalau dia non severe, tidak berat ya, tidak life threatening, tidak terkait healthcare associated infections, tapi pasiennya immunocompromised dengan ya DM tidak terkontrol dan atau dengan riwayat antibiotik kurang dari 90 hari yang lalu, ada riwayat penggunaan hospitalisasi kurang dari 90 hari yang lalu, atau ada riwayat penggunaan instrumen medis kurang dari 90 hari yang lalu, dia masuk kelompok stratifikasi resiko tipe 2, maka pilihannya bisa antibiotiknya bisa access to watch gitu. Ya. Tapi kalau pasiennya masuk di stratifikasi resiko tipe 1, artinya ini kelompok pasien yang tidak memenuhi kriteria baik di stratifikasi tipe 3 atau tipe 2. Nah, ini ya berarti antibiotiknya harus akses, harus mulai dari akses. Jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya stratifikasi dari RASPRO ini mengkategorisasi berdasarkan kelompok hostnya. Kalau akses was reserved, itu berdasarkan kelompok obatnya. Kenapa kelompok hostnya harus dikategorisasi? Supaya ada persamaan persepsi. Ya, tentu ini bukan satu-satunya model stratifikasi resiko. Boleh sejawat cari di tempat yang lain, silakan boleh digunakan. Ya, tapi ini kita hanya membahas berdasarkan apa dan bagaimana pemikiran dari RASPRO Indonesia gitu ya untuk membuat satu stratifikasi ini. Ya. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ya, ini mungkin berbagai kepustakaan ya yang kami masukkan untuk membuat stratifikasi ini. Ya. Dan kira-kira Bapak Ibu dokter, mungkin kalau kita lihat, kita bedah sedikit ya. Ini RASPRO Triangle. Ya, ini saya ingat saya membuatnya tahun 2014 kali. 2014, 2015 mungkin ya. Sekitar tahun itu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dokter, di sini ya, kita lihat ada kondisi severe atau non severe. Sekarang kita mau kasih antibiotik yang mana gitu ya. Nah, kalau boleh saya rangkum Bapak Ibu dokter, kalau pasiennya itu kondisinya severe, itu kita sudah pasti masuknya ke stratifikasi resiko tipe 3 kalau dia severe. Mau kondisinya seperti apapun gitu ya, imunnya seperti apapun atau histori medisnya seperti apapun. Ya, di sini Bapak Ibu dokter kalau dia severe, nah dia otomatis masuk ke stratifikasi resiko tipe 3. Hasil kultur belum ada, jangan mengambil resiko karena patient safety nomor 1 gitu kan. Nah, antibiotiknya pilihannya bisa watch to reserve, jangan-jangan ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu dokter semua, ini harus dengan preotorisasi audit prospektif dan konsultasi ke tim PGA kalau untuk watch atau reserve itu dengan konsultasi dengan KPRA rumah sakit, Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba ya. Tapi kalau dia pasiennya non severe Bapak Ibu dokter, nah ini baru kita lihat ya Bapak Ibu dokter, bagaimana histori medisnya, bagaimana status imunnya ya. Kalau dia non severe, ada histori medis low imun ya, ini mungkin masuknya di stratifikasi resiko tipe 2 dan stratifikasi resiko tipe 3. Ya, tapi kalau dia non severe, histori medis ada misalnya, tapi imunnya ternyata normal nih, status imunnya baik, imunokompeten pasiennya. Nah, ini masih ada ruang untuk kita beri akses. Ya, jadi bisa kita titrasi. Jangan langsung berikan yang watch atau reserve gitu. Ya, supaya jangan overuse nanti. Karena mungkin kalau Bapak Ibu dokter mengikuti video saya ya yang lalu tentang defining sepsis in daily practice ya,
itu kita lihat bahwa dari kriteria Pyro ada faktor predisposisi. Faktor predisposisi itu jadi ada faktor predisposisi host gitu ya. Imunnya harus rendah biasanya pada orang-orang imunokompromis atau orang-orang yang memang memiliki faktor resiko. Kalau normal imun itu jarang mengalami sepsis. Jadi di sini kita masih punya space, ruang gitu ya. Kalau normal imun, ada histori medis, pasiennya non severe, kita masih bisa pakai akses. Dan ini kelompok yang ada di sebelah sini yang non severe, masih normal imunnya, historinya negatif atau dengan histori positif sekalipun, ini kan kalau dapat mengalami infeksi, kita masih pilihannya masih bisa akses. Dan kalau di stratifikasi akan masuk ke stratifikasi resiko tipe 1 dari Raspro Indonesia. Sebaliknya juga di sini ya Bapak Ibu dokter, kalau dia low imun tapi histori medisnya nggak ada nih, gitu ya, nggak ada riwayat antibiotik, nggak ada riwayat segalanya, masih ada ruang kita untuk akses, asalkan non severe. Ya, apalagi kalau sekarang histori nggak ada, status imunnya normal, gitu ya, imunokompeten, tentu masuknya stratifikasi resiko tipe 1. Jadi singkat cerita Bapak Ibu dokter, kalau kita lihat, Bapak Ibu dokter nanti menghadapi pasien, harus kasih antibiotik apa ya? Pasiennya infeksi saluran kemih, harus kasih antibiotik apa ya? Sementara hasil kulturnya belum ada gitu ya. Nah mungkin ini mudah-mudahan bisa menjadi satu insight tersendiri gitu ya. Bahwa di sini kalau kita lihat, ini Bapak Ibu dokter tinggal melihat dia jatuh di segitiga yang mana. Ini kan segitiga-segitiga ya Bapak Ibu dokter. Kalau dia jatuhnya di segitiga yang ini dan warnanya merah, ya udah pasti stratifikasi resiko tipe 3, antibiotiknya watch to reserve. Tapi kalau jatuhnya di segitiga yang warna hijau ini, ya di sini misalnya, ya, nah ini itu non severe, histori nggak ada, normal imun gitu ya, antibiotiknya akses, jatuhnya pasti di stratifikasi resiko tipe 1. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu dokter untuk mengguidance. Sekali lagi kita mencoba ya untuk mengguidance klinisi berdasarkan studi pustaka yang kita pelajari ya. Dari situ muncullah dasar-dasar stratifikasi resiko dari Raspro Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, lalu kemudian memang yang menjadi kendala adalah kita kayaknya terlalu rumit ya. Kalau melihat, wah ini stratifikasi resiko tipe berapa ya, ada ini tapi, nah maka kami membuatkan suatu formulir ya. Ini yang kita sebut formulir RASAL. Formulir RASAL ini, RASAL itu singkatan dari Raspro alur antibiotik awal ya. Ini yang sudah kami publikasi ya, formulir ini membedah pasien jatuh di stratifikasi resiko tipe berapa. Ya ini kita udah publikasi, ini tahun berapa ya, 2020 atau 2021 ya kalau nggak salah, udah kita publikasi. Nah yuk kita lihat formulirnya ya. Nah ini kita lihat dulu formulirnya ya. Nah ini kira-kira jadinya seperti ini ya, kira-kira jadinya seperti ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu dokter ya, formulir ini begitu klinisi masuk, ada pasien yang masuk ke rumah sakit gitu ya, begitu ada pasien yang masuk ke rumah sakit, di sini dia akan ditanya apakah ada fokus infeksi, gejala infeksi, ya atau tidak gitu. Kalau ada fokus infeksi, maka di sini harus ditulis gitu ya. Dan yang namanya fokus infeksi itu bukannya demam, sakit kepala gitu ya, leukositosis, bukan. Yang harus dijelaskan di mana fokus infeksi bakterialnya, pneumonia, infeksi saluran kemih dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu dokter lihat di sini ada pertanyaan nomor 2, 3 dan 4. Ya, pertanyaan nomor 2 ini dia tanya, klinis progresif sepsis, septic shock, febrile neutropenia terkategori healthcare associated infections kah? Gitu ya. Kalau dia ya di sini Bapak Ibu dokter, maka Bapak Ibu dokter tidak usah teruskan ke bawah. Begitu dia ya, dia akan berhenti di sini. Ya, begitu dia berhenti Bapak Ibu dokter bisa lihat di sini. Oh, dia pasiennya berarti jatuh di stratifikasi resiko tipe 3. Mungkin pilihan antibiotiknya harus watch to reserve gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak, Bapak Ibu dokter bisa meneruskan ke mari ya. Nomor 3, perforasi organ mengancam ada atau tidak. Kalau dia ya, kalau dia mengancam ya bisa sepsis ya gitu. Maka di sini berhenti gitu ya. Langsung diberikan antibiotik yang untuk kelompok stratifikasi resiko tipe 3. Watch to reserve mungkin.
Tapi kalau dia tidak, Bapak Ibu dokter, dia akan tanya lagi, apakah ada encephalopathy et causa infeksi bakterial? Ya, kalau dia iya, berhenti antibiotiknya stratifikasi resiko tipe 3. Kalau dia tidak, dia terusin ke bawah. Nah, Bapak Ibu dokter, kalau kita lihat nomor 2, nomor 3, nomor 4, ini adalah penapisan severitas kegawat daruratan. Gitu ya. Jadi kalau kegawat daruratan ini dia masuk, maka pasien harus kita lindungi. Hasil kultur belum ada. Ya, pasiennya biasanya kan kita tahu ya, yang mengalami imunokompromis itu baru dia terjadi sepsis dan sebagainya. Ya, nah ini kegawat daruratan. Sebaiknya memang di sini sarannya memang antibiotiknya watch to reserve gitu ya. Gitu ya, melindungi pasien karena data belum ada nih hasil kultur. Nah, tapi kalau sekarang dia tidak sudah ditapis kegawat daruratannya, Bapak Ibu dokter bisa lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apakah pasiennya imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol dalam kurung plus riwayat konsumsi antibiotik kurang sama dengan 30 hari yang lalu? Kalau dia iya, dia akan stratifikasi resiko tipe 3, berhenti ya. Kalau dia tidak, dia akan ke pertanyaan yang nomor 6. Imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol plus riwayat perawatan lebih sama dengan 48 jam kurang dari 30 hari yang lalu. Ya atau tidak? Kalau dia tidak, maka dia berhenti, ya kan? Oh, berarti masuk ke dalam stratifikasi resiko tipe 3. Kalau dia tidak, Bapak Ibu dokter, maka dia akan lari ke pertanyaan nomor 7, gitu ya. Apakah pasiennya imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol plus riwayat penggunaan instrumen medis kurang dari 30 hari yang lalu. Ya, kalau dia ya, berhenti stratifikasi resiko tipe 3. Kalau dia tidak, lanjut ke stratifikasi ke pertanyaan berikutnya. Nah, Bapak Ibu dokter bisa lihat pertanyaan 5, 6, 7 ini adalah pertanyaan blok 30 gitu ya. Yang fasenya kurang dari 30 hari. Ya, kalau dia tidak, blok 30 lewat, nah berarti selesai. Dia nggak akan stratifikasi severitasnya tidak masuk, tertapis, kemudian stratifikasi blok 30 juga tertapis, dia akan masuk ke stratifikasi blok 90. Ya, apakah pasiennya imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol, plus riwayat konsumsi antibiotik kurang dari 90 hari yang lalu, ya dia berhenti. Nah, antibiotiknya jatuh di stratifikasi resiko tipe 2. Tapi kalau dia tidak, dia akan tanya lagi, apakah pasiennya imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol plus riwayat perawatan lebih sama dengan 48 jam kurang dari 90 hari yang lalu. Kalau dia ya, dia berhenti di stratifikasi resiko tipe 2. Kalau dia tidak, dia lari ke stratifikasi berikutnya. Riwayat berikutnya. Apakah pasiennya imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol plus riwayat penggunaan instrumen medis kurang dari 90 hari yang lalu. Kalau dia ya, berhenti di stratifikasi resiko tipe 2. Kalau dia tidak, baru stratifikasi resiko tipe 1. Nah, Bapak Ibu dokter, kita lihat pertanyaan nomor 5, 6, 7 ini adalah penapisan untuk stratifikasi resiko tipe 3. Pertanyaan nomor 8 dan 9 dan 10 ini adalah pertanyaan untuk penapisan stratifikasi resiko tipe 2. Kalau kegawat daruratan bisa kita tapis, kemudian status imun dan riwayat medis bisa kita tapis, maka dia jatuh ke dalam stratifikasi resiko tipe 1. Nah, ini adalah dasar awal dari RASAL ya. Dan bentuk ini sebenarnya udah kita bikin digital ya Bapak Ibu dokter. Jadi ada satu bentuk digital elektronik RASPRO namanya yang bisa dipakai di rumah sakit ya, yang membantu klinisi tinggal klik bahkan bisa dari handphone dan dia bisa submit formulir ini masuk ke dalam farmasis dan dari farmasis kemudian dia bisa melakukan suatu verifikasi. Begitu antibiotiknya watch atau reserve, dia mungkin harus konsultasi ke tim PGA atau KPRA rumah sakit bahkan. Ya, jadi ini model seperti itu ya yang digunakan secara empirik. Ya, tapi jangan salah ya, karena seringkali dianggap bahwa kita menafikan fungsi kultur. Salah besar, bukan ya. Ini adalah untuk fungsi antibiotik empirik ya. Fungsi kultur tetap harus dijalankan. Oleh karena itu, kultur harus diambil sebelum antibiotik empirik masuk. Tetapi tidak boleh antibiotik harus menunggu hasil kultur. Apalagi kalau kondisi pasiennya berat. Patient safety number one. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi alur ini bermain di antibiotik empirik. Ya, begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, lalu sebenarnya bagaimana
pasien itu mayoritas jatuh di stratifikasi risiko tipe berapa sebenarnya. Sementara amanah dari WHO tadi itu lebih sama dengan 60% pasien harus masuk ke stratifikasi risiko, artinya harus masuk ke dalam pemberian antibiotik akses. Jadi lebih dari 60% persiapan antibiotik harus akses gitu kan amanahnya WHO 2023 tadi yang saya sampaikan. Ya, lalu sekarang jatuh mayoritas ke stratifikasi risiko tipe berapa? Nah, ini ada satu penelitian ya. Ini mungkin di rumah sakit ya, ini kami lakukan penelitian. Ini dengan model elektronik RASPRO ya, Bapak Ibu dokter. Jadi kita gunakan model elektronik RASPRO ini di 3 rumah sakit yang berbeda ya. Nah, di sini kemudian kita lihat ya Bapak Ibu dokter, kita tes 3 bulan, ya kita lakukan FGD, sosialisasi, dan pemantauan monitoring. Dan kemudian kita olah data, ya pengambilan data dan kemudian kita lihat sama-sama. Ternyata baik di rumah sakit A, rumah sakit B, dan rumah sakit C, ini kita lihat ya, di rumah sakit A 90,16%, di rumah sakit B 83,98% ini ya, di rumah sakit C 81,15% pasien ketika dikelompokkan dalam kategori stratifikasi resiko RASPRO itu ternyata lebih dari 80% di 3 rumah sakit dengan moda elektronik RASPRO ya, itu jatuhnya di stratifikasi resiko tipe 1 gitu. Ya, sekali lagi, sampelnya mungkin masih 3 rumah sakit ya saat ini. Kita punya berapa ribu rumah sakit tuh. Tapi saya mau menyatakan bahwa kayaknya nggak salah amat WHO bilang minimal 60% harus masuk akses antibiotiknya. Karena ternyata kalau kita cross match gitu ya ke dalam stratifikasi resikonya RASPRO Indonesia, ini lebih dari 80% pasien masuk ke dalam stratifikasi risiko tipe 1. Which is kalau dia masuk ke dalam stratifikasi risiko tipe 1, berarti masih ada ruang untuk diberikan antibiotik yang akses gitu. Ya. Nah, tapi nanti sejawat boleh silahkan mau menggunakan formulir kami, bisa download, free download di website kita ya. Boleh dicobakan, mungkin pada rumah sakit sejawat sendiri, kira-kira sebagian besar jatuh di stratifikasi risiko tipe berapa. Ya, karena nanti akhirnya ini selain untuk data untuk kita sendiri, tapi mungkin data ini bisa dipertimbangkan ya untuk membuat satu panduan antimikroba di samping data pola kuman di rumah sakit. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu dokter ya. Bapak Ibu dokter, ini terkait dengan ulasan stratifikasi risiko yang dibuat oleh RASPRO Indonesia ya. Untuk para adik mahasiswa semuanya, tentunya saya sebagai dosen berharap Anda semua di kemudian hari mengembangkan metode-metode yang lebih inovatif dari yang kita kembangkan ya saat ini gitu ya. Tentunya saya sebagai seorang guru tidak boleh menghalang-halangi inovasi mahasiswa ya. Tidak boleh menghalang-halangi inovasi anak didik. Justru Anda semua kalian harus lebih maju pada zaman kalian dibandingkan dengan zaman yang saat ini. Ya, dan itu tugas seorang guru. Kami memberikan sesuatu model dan Anda kembangkan model ini menjadi model yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Begitu. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu Dokter kajian mengenai stratifikasi resiko dari RASPRO Indonesia berdasarkan literatur review. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa bersumbangsi dalam pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Dokter, para adik mahasiswa semua, para pemirsa semua. Semoga Bapak Ibu Dokter, para mahasiswa senantiasa sehat sejahtera, sukses selalu dalam setiap langkah dan karya, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang update selama penyampaian materi ini. Sukses terus, maju terus untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Selamat siang.